Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan, saya Titin Ernawati. Dalam aksi nyata ini, saya ingin berbagi pengalaman pemahaman tentang merdeka belajar. Topik yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul dalam modul Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini, kita pelajari 3 bagian, yaitu mengenali diri dan peran seperti apa saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Bagian yang kedua yaitu apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, memotivator, memfasilitasi, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu, ingin menjadi guru seperti apa saya? Tentu kita sudah memahami konsep tentang ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang harus dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak dan Ibu hebat, kita menuju yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 bagian, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara artinya menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar menurut Ki Hajar Dewantara yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Bagian yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang kita pelajari, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid diantaranya
kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Mari kita pelajari satu persatu. Asas trikon. Asas trikon terdiri dari 3 bagian, yaitu kontinuitas, konsentris, dan konvergen. Kontinuitas artinya pengembangan harus dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Konsentris yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti berasal dari kata budi yang artinya ranah batin yang meliputi trisakti. Kemudian cipta, rasa, karsa, pekerti. Artinya ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti yaitu hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menghasilkan tenaga. Kita menuju konsep konvergensi. Transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Nah, tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan tentang materi Merdeka Belajar dengan mengisi link berikut atau klik link pada deskripsi di bawah ya. Dengan mengisi apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan dilakukan setelah memahami pemahaman materi belajar tersebut. Kata terakhir dari saya, mari kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.